Harusnya dia harus sabar nih. Kan itu nggak dipanggil haji. Nanti lain kali masyarakat memanggil haji seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana haji ini adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Apabila sudah mampu, baik itu mampu dalam keadaan spiritual dan materi. Jadi wajib intinya kalau sudah mampu itu naik haji lah, seperti itu ya. Kalau sudah mampu, segera naik haji. Karena disitulah nanti kita bisa bermohon memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali hikmah-hikmah kita di dalam melaksanakan ibadah haji untuk kita dan keluarga. Cara haji, apa sih prosedur atau untuk bisa berangkat untuk di Mekah atau di Padang Arab atau di haji? Kalau kita di dalam melaksanakan haji itu harus mengikuti ketentuan-ketentuan di sana. Kan sebelum berangkat itu kan ada manasik haji, latihan terlebih dahulu. Itu untuk persiapan. Terus kekuatan fisik kita, mental kita harus siap supaya sampai di haji, di tempat kita naik haji jangan sampai kita sakit seperti itu. Dan semuanya harus disiapkan. Baik itu secara spiritual, mental, materi, dan seterusnya. Makanya rukun ibadah haji itu harus dilaksanakan apabila sudah mampu. Itu rukun Islam yang kelima. Nah, untuk dipanggil haji, jadi seperti ini. Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat itu tidak dipanggil haji. Padahal mereka sudah berkali-kali melakukan ibadah haji. Entah kenapa di Indonesia ini kita begitu fanatisnya memakai gelar haji. Jadi haji itu bukan gelar. Bukan gelar, kecuali misalnya kalau gelar akademisi kan, kayak di Indonesia kan ada profesor, doktor, dan seterusnya. Jadi haji itu bukan gelar seperti itu. Karena semua Nabi Muhammad dan para sahabat itu mereka berkali-kali melakukan ibadah haji, tetapi mereka kan tidak pernah dipanggil haji. Nah, kalau di Indonesia, kalau setelah melaksanakan ibadah haji, pulang ke negaranya, ke negara kita Indonesia ini, kalau nggak dipanggil haji, marah seperti itu, ngamuk. Padahal banyak sekali ketentuan ibadah haji, belum tentu ibadah hajinya juga harus mabrur atau tidak, seperti itu ya. Dilihat dari hasil dari pelaksanaan dia melaksanakan ibadah haji, mulai dari tingkah laku, sikap, hatinya, nah, itu baru dikatakan haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Cara haji, kata haji itu kan mahal, harusnya kan ada titel kata haji. Gimana pendapat saudara? Iya betul, perjuangan kita untuk ibadah haji itu kan berpuluh tahun bahkan ya. Ada haji eksekutif, ada haji reguler yang dengan jangka waktu yang panjang. Kalau yang eksekutif kan sesuai dengan kemampuan kita, dapat dikatakan seperti itu. Memang perjuangannya sangat luar biasa. Namun kita ulangi lagi, Rasulullah Muhammad dan para sahabat itu berkali-kali di dalam menunaikan ibadah haji. Cuman mereka kan tidak dipanggil haji seperti itu. Jadi kalau kita di negara kita harus dipanggil haji baru dia mau. Kalau tidak dipanggil haji, tidak mau tidak mau menyapa seperti itu. Nah, ini perlu diintrospeksi diri. Kita berdasarkan dalil hukumnya, ya, dalil di agama kita itu bahwa haji itu bukan gelar seperti itu ya. Cuman kalau misalnya orang mau memanggil haji, ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah, berarti dia menghargai jerih payah kita untuk naik haji. Cuman jangan dijadikan momok. Jadi harus dipanggil haji seperti itu. Kalau nggak dipanggil haji, dia tidak mau tidak mau menyapa atau tidak merespon panggilan seseorang. Nah, ini yang bahaya karena akan timbul nanti sifat ria seperti itu. Memasalahkan gelar haji, bisa disebutkan
masuk dalam kategori mabrur atau enggaknya guru ya? Itu yang memberikan gelar haji itu kan masyarakat. Masyarakat tuh senang melihat dia orangnya setelah pulang dari haji bertambah baik, ya, tambah istiqomah, tambah sabar. Yang dulu mungkin gak sabaran, setelah pulang dari haji sabar, terus santun, sholatnya bertambah bagus, sedekahnya tambah bagus, dan seterusnya. Nah, baru kan masyarakat yang menilai, Pak Haji atau Bu Haji gitu. Nah, kan nggak bisa dipaksa. Cuman kalau pemaksaan harus dipanggil haji, ya itu namanya pemaksaan. Kan dalam hukum juga salah memaksa. Biarkan saja mengalir apa adanya, biar masyarakat yang menilai. Tapi ini ada lagi viral Pak, jamaah, karena jamaah tidak terima saat ada acara talbiyah tidak disebutkan kata haji. Gimana pendapat seorang Ustaz? Nah, itu yang sangat viral sekali pada saat ini. Kenapa harus memaksa dipanggil haji gitu ya? Setelah nggak MC-nya lupa panggil haji, atau memang bagaimana, kondisional lah ya, seperti itu ya. Namanya manusia juga ada kekurangan, kekhilafan, mungkin dia lupa saking banyaknya acara, bisa juga kan tertinggal nggak dipanggil haji, marah. Nah, itu baru dikatakan tadi para ulama, para semua ya, ustadz semua hampir memberikan ya pendapat bahwa itu timbul kepada sifat ria. Nah, di situ ria itu kan akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Kalau akhlak mahmudah dia kan akhlak yang baik, orang yang santun, sabar. Nah, seharusnya dia harus sabar nih. Kan itu nggak dipanggil haji, nanti lain kali masyarakat memanggil haji seperti itu. Jadi jangan juga menjadi problem ya, membikin apa ya, resah masyarakat, jadi kisruh, terjadi apa ya, karena Rasulullah itu tidak pernah dipanggil haji Muhammad gitu kan, haji apa gitu, para sahabat kan tidak, padahal mereka lebih dari kita melaksanakan haji berkali-kali semasa hidupnya Kata gitu. haji itu umur berapa sih kan? Apa emang harus punya duit, emang udah panggilan dia harus berangkat? Syarat untuk haji, apa baru lahir atau baru berapa bulan dia ke Mekah dan dia punya titel haji, gimana tuh? Tidak ada kata-kata terbatas. Kalau kita ambil sisi positifnya ya, yang terkenal itu kalau dari daerah kita tuh, dari Sulawesi Selatan itu, bahkan balita udah naik haji loh, udah naik haji. Ya itu tadi, saking semangatnya untuk menegakkan syiar agama ini tadi ya. Beda lah kalau orangnya sudah ke Mekah kan, sudah, maupun dia balita, tetapi dia kan sudah ke rumah ini, iya, ke Baitullah. Di situ Nabi kita dilahirkan, dimakamkan, wafat, dan seterusnya. Kan ada suatu semangat yang sangat luar biasa. Dan ini dari sisi positifnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, mungkin di negara-negara lain. Cuman yang kita tahu, ya alhamdulillah, kita ambil sisi positifnya. Rekan-rekan kita yang selama ini telah melaksanakan secara balita aja udah dibawa anaknya ke Mekah, haji seperti itu, atau umroh. Nah, ini adalah kebiasaan dan budaya yang sangat positif. Bukan budaya, karena saking ini tadi syiar agama seperti itu ya. Kan kiat-kiat kita untuk menanamkan ibadah ke keluarga itu kan bermacam-macam. Tetapi kalau haji ini kan tidak semua orang bisa. Kalau bisa, why not? Kenapa tidak? Apalagi ini merupakan rukun Islam yang kelima seperti itu. Benang merah atau bermasalah kata haji itu. Jadi kata haji itu bukan kualitas ya, tapi datang atau pulangnya haji itu dengan kebaikan atau dengan perubahannya. Melihatnya kayak gitu ya. Betul sekali. Bisa dikatakan haji itu dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi haji yang mabrur, yaitu mulai dari kita lihat sepulang dari dia haji menjadi seorang yang tawakal, tawadu, istiqomah, sabar, dan tidak ria, sholatnya semakin bagus, baca Al-Qur'annya semakin mantap, sering menghafalkan Al-Qur'an, tajwid, dan seterusnya. Semuanya dibenahi, seperti dirapikan. Nah, ini baru dikatakan hajinya yang mabrur. Sampai keperhatiannya kepada sesama umat manusia, bukan sesama Islam aja ya, sesama hablum minan nas, kepada orang yang beda agama dia sayang, terus dia juga menyayangi tumbuhan, hewan, dan seterusnya. Kan orang Islam itu kan rahmatan lil alamin, bukan kita menyayangi sesama umat manusia aja,
bukan sesama agama saja, cuma semua seluruh isi alam dia sayang. Itu baru dikatakan haji yang mabrur, menyantuni anak yatim piatu dan seterusnya. Ini kelihatan dari sifat sikap setelah dia melaksanakan ibadah haji seperti itu. Tapi panggilan atau nama atau panggilan itu wajib nggak sih? Harus ada hak atau menamakan? Tidak, tidak. Karena Rasulullah tidak memakai gelar haji. Para sahabat pun juga.